Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama Denmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di seluruh tanah air sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kami akan berbagi updatean terbaru perhitungan suara real account, updatean terbaru 17 Februari 2024 pukul 19.30 ya guys ya. Disimak baik-baik. Keputusan real account yang terbit dari KPU ini menimbulkan banyak kontroversial ya guys ya. Karena berbagai macam dari TPN, dari Pak Ganjar juga mengklaim bahwa apa yang disampaikan KPU itu tidak valid ya. Begitu juga TPN dari Bapak Amin juga sama mengklaim bahwa penghitungan suara yang telah diadakan oleh KPU banyak kejanggalan. Maka untuk itu guys, kita simak baik-baik dan perhatikan ya guys ya, supaya tidak gagal paham. Siapapun yang akan menjadi presiden kita harus kawal terus sampai benar-benar presiden itu terpilih dengan cara yang jujur, adil untuk semua. Begitu guys ya. Kita simak baik-baik. Itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan ya, yang mengerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Ya. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, ya, salah satunya adalah penggunaan sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Ya. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di media sosial, disertai dengan video yang kita bisa saksikan, dan kami berpendapat bahwa hal ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam ya, pemilu dan pilpres yang jujur dan adil. Nah, saudara-saudara, saya punya banyak pasukan yang lengkap di sini yang bisa menjelaskan lebih teknis, lebih detail kalau diperlukan nantinya. Tapi kami sangat concern dan sangat prihatin mengenai hal ini karena kami berasumsi kita melakukan kontestasi politik dengan fair, dengan jujur, dengan adil. Ya. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudara sekalian, ya, ini catatan saya agak hilang. Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini, supaya kita tidak dicurangi, supaya publik ya juga tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu, memeriksa sirekap itu dan membuat keputusan apakah telah terjadi pelanggaran atau kecurangan ya dalam pemakaian sirekap ini. Nah, ini poin-poin yang saya ingin tekankan ya sebagai satu hal yang sangat serius yang mengancam ya integritas pemilu itu. Walaupun kami tahu bahwa yang mengikat, yang official dalam perhitungan suara pemilihan umum, pemilihan presiden itu adalah perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU yang akan makan waktu. Paling lambat tanggal 20 Maret itu akan diumumkan. Kalau menurut jadwalnya bisa jadi lebih cepat ya. Nah, jadi sirekap ini tidak mengikat tentunya, tapi yang paling penting adalah perhitungan manual itu. Nah, kita berharap teman-teman media ikut mengawal proses ini, teman-teman media ikut menjaga proses ini, karena ini untuk kebaikan kita sebagai bangsa, ya, sebagai negara yang dikenal demokratis selama ini. Nah, mungkin ini pembuka dari saya.
Saya silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan. Pak Firman, kami meneruskan yang disampaikan oleh Bang Todung. Keseriusan TPN untuk mengingatkan KPU sekaligus juga Bawaslu, kami sudah mulai sejak awal. Tanggal 12 Februari 2024, jadi 2 hari sebelum hari pemungutan suara dan penghitungan suara. Bahwa ada kejanggalan yang serius dengan Sirekap ini. Dan Sirekap ini itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Contohnya kami ulangi kembali ya. Waktu simulasi itu, kalau simulasi secara konvensional ke level yang mikro di formulir C1 gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami memang melihat ada banyak sekali kejanggalan yang seharusnya tidak terjadi, apalagi di level negara gitu ya. Saya kan bergerak sebelum ini di level swasta, di level teknologi. Salah satu sumber yang dipersoalkan secara masif oleh netizen, oleh kita semua, oleh media itu adalah bagaimana sebuah teknologi yang digunakan oleh Sirekap, itu kan ada 2 teknologi ya. Kalau sepengetahuan saya gitu, satu adalah teknologi OCR atau Optical Character Recognition dengan OMR atau Optical Mark Recognition. OCR itu adalah sebuah teknologi yang bisa mengcapture dan kemudian mengkonversikan tulisan gitu menjadi sebuah teks digital gitu kan. Nah, lalu yang kedua OMR, kalau teman-teman lihat di C1 itu kan ada tuh yang berupa bulat gitu ya, bulatan-bulatan hitam. Nah itu yang di capture oleh OMR. Nah yang ingin saya tekankan, kenapa saya sebagai orang yang juga bergelut di dunia teknologi OCR dan OMR ini adalah teknologi yang bukan teknologi baru gitu. Itu teknologi yang sudah secara luas digunakan oleh industri digital kita, termasuk di perbankan, di e-money, dan lain sebagainya. Dan itu sebuah teknologi yang sudah mature gitu. Nah kami, terus terang saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di dunia teknologi itu sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara dalam sebuah event yang begitu penting, begitu sensitif, tetapi pemanfaatan teknologi yang sekali lagi ini bukan teknologi baru, teknologi yang sudah secara luas digunakan di mana-mana, bahkan oleh startup-startup teknologi yang kecil, bisa sedemikian ngaconya gitu. Bisa sedemikian errornya bisa luar biasa tingginya. Nah itu yang saya kira perlu teman-teman garis bawahi bahwa ini yang melandasi tadi yang disampaikan oleh Bang Todung dan Bang Firman, bahwa ini yang harus kita kita telusuri ke depan dengan sangat serius. Apalagi tadi kita sudah mendapat semacam pengakuan dari Ketua KPU bahwa beliau meminta maaf ada kesalahan penginputan data sebanyak 2.331 atau 2.300 lebih ya, yang prosentasenya menurut saya tidak kecil, itu mencapai hampir 0,7%. Nah, karena itulah kami melihat bahwa ini persoalan yang serius. Nah, yang ketiga, kejanggalan yang ketiga adalah, sekali lagi ya, tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi digital itu sangat penting untuk menjamin adanya transparansi publik terhadap data-data tabulasi suara termasuk formulir C1 supaya bisa divalidasi oleh seluruh stakeholders, tidak dimonopoli oleh KPU semata. Nah, kami terheran-heran juga kenapa kok bisa website KPU kemarin di hari pencoblosan dengan segala alasannya gitu, bisa down seharian. Nah, saya juga bergerak di bidang financial technology. Buat kami atau buat kita yang bergerak di dunia financial technology, itu apalagi kita berhadapan dengan sebuah event sebesar pemilu yang memiliki sensitivity yang begitu tinggi, itu seharusnya hal semacam itu bisa dihindari. Kami yang bergerak di bidang teknologi tentu selalu menyiapkan, misalnya harus ada prinsip redundancy, bahwa sebuah sistem itu harus bisa dibikin redundant.
ada yang namanya disaster recovery protocol. Pada saat misalnya kena serangan, lalu kemudian ada sistem lain yang menjadi backup dan ditetapkan biasanya sebuah SLA. Berapa menit atau bahkan kalau di perbankan berapa detik sebuah sistem itu, misalnya pada saat dia down atau overload, lalu kemudian dia harus dialihkan ke disaster recovery site-nya, dan disaster recovery site-nya ini harus segera muncul gitu. Nah ini saya kira ada banyak kejanggalan yang tadi saya sudah mengungkapkan, ada 2 kejanggalan yang menurut kami kok bisa-bisanya terjadi di sebuah sistem online milik negara, di sebuah event yang begitu penting buat arah negara ini ke depan, yang sebetulnya sudah lama sekali diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan-perusahaan di level startup yang relatif kecil gitu. Nah berdasarkan itulah, karena itu saya kira kecurangan pemilu di level yang terstruktur, sistematif dan masif. Dengan keberadaan sistem online ini, karena itu Mendrova, terima kasih. Masih ada lagi? Cukup ya, saya kira. Tambahan dikit aja Mas. Mas. Kawan-kawan media, setelah kita cermati dari berbagai proses sejak saya mendaftarkan tim kampanye pemenangan KPU pengambilan nomor, kemudian ada kampanye damai, kemudian kita juga menyiapkan visi misi, kemudian kampanye sosialisasi, kampanye terbuka, menyiapkan berbagai orkestrasi, kemerian, kampanye untuk mendapatkan legitimasi dukungan para pemilih, dan kami sangat yakin pasangan kami adalah pasangan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia. Kalau pemilu dilaksanakan seperti sekarang ini, terjadi berbagai orkestrasi, dari politisasi bansos, dari politisasi diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral, kemudian belum politik, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat? Itu tidak ada artinya semua pada saat di closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi. Saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini. Dan apakah menjamin nanti pilkada? Nggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, ya, suruh cari suara aja udah. Silakan teman-teman wartawan media mempersoalkan. Apakah setiap periode pemilu akan semacam ini? Saya 5 kali menjadi tim pemenangan nasional. Kita melihat perlu tampilnya Pak Ganjar dan Mahfud dari pakaian yang mendapatkan respon negatif dari netizen, kita rubah supaya menarik. Cara menjawab corrective action dari teman-teman media yang berkomentar, kita perbaiki sejauh mana respon publik. Itu nggak ada artinya semua. Termasuk sampai akhir-akhir rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakkan mana yang kampanye. Jadi saya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat, saya berharap tidak ada lagi pemilu.
Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah, baik itu bupati dan gubernur bulan September. Sederhana, ancam saja itu kepala desa, ya, oleh oknum aparat, ya. Kemudian cari suara, lebih manjur tambahi uang aja. Selesai itu bupatinya siapa yang kita hendaki. Nggak ada visi misi, nggak ada kampanye debat antara kepala daerah. Tidak penting itu. Sehebat apapun kepala daerah itu berdebat, yang paling penting beli suara. Ancam itu kepala desa dengan dana desanya. Ini adalah satu proses demokrasi yang menjadi kemunduran kita. Dan pada saat seperti ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Semua udah bicara soal penyusunan kabinet. Bahkan media pun sudah terjerumus untuk bicara perlu koalisi atau oposisi. Baik, proses belum selesai. Engage dengan berbagai komunitas masyarakat sipil dan juga punya concern yang sangat tinggi pada berbagai penyimpangan. Silakan Mbak Bambang. Terima kasih Mas Dilman. Teman-teman semua, insya Allah apa yang dilakukan oleh Amin akan bekerja sama nantinya dengan seluruh civil society yang juga mempunyai concerns yang sama. Ada kawal pemilu, ada jaga suara rakyat, ada kecurangan pemilu.com. Dari 5-6 organisasi ini insya Allah nanti kita akan coba melakukan konsolidasi untuk bersama-sama melihat dan mendalami berbagai kecurangan yang terus terjadi ini. Itu bagian pertama yang penting. Bagian yang kedua, semua persoalan ini sebagian besarnya memang ada proses di mana manajemen kepemiluan tidak dilakukan secara baik. Berkali-kali saya dengar Mas Ari mengatakan bahwa kami meminta dilakukan audit terhadap IT. Ada 2 surat sudah dikirimkan ke KPU dan terakhir ada surat ke Bawaslu untuk meminta KPU menindaklanjuti atau melakukan audit terhadap, tapi itu tidak dilakukan. Sehingga kemudian kita mendapatkan hari ini masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem IT KPU yang tiba-tiba shutdown dan informasi-informasinya yang sebagiannya tidak bisa diakses. Yang ketiga, kalau kemudian semua bentuk kecurangan itu dikategorisasi, sebenarnya ada 3. Satu, seluruh kecurangan yang berkaitan dengan angka, dengan elektoral. Tadi dijelaskan, Mas Amin menjelaskan, sebagiannya Mas Ari menjelaskan. Ada yang berupa kekhilafan, ada yang berupa kesengajaan. Itu semuanya angka. Sebagai contoh, saya kebetulan untuk luar negeri, saya masuk di Malaysia, saya masuk di Kinabalu, dan di situ ada angka yang fantastis, Mas. Saya masih ingat tuh, nomor 1 kalau tidak salah cuma dapat 22. Nomor 2 dapat 77, nomor 3 dapat 36. Itu di C1. Tapi di C hasilnya, nomor 1 alhamdulillah 22, nomor 2 8.077, dan nomor 3 80.032. 80.000, Mas. Jadi kebayang itu, angka itu fantastis sekali. Tapi yang menarik, begitu angka itu dikeluarkan, KPU buru-buru kemudian melakukan revisi. Nah, lagi-lagi sebenarnya bisa jadi kecurangan itu tersebar, berserak, dan luar biasa. Jadi angkanya itu nggak main-main. Kalau tadi yang diceritakan itu baru 100, 200, 500. Ini ada yang ribuan dan puluhan ribu, nggak masuk akal. Ketidakwarasan itu terjadi dalam angka. Yang kedua sebenarnya yang menarik adalah angka yang kemudian masuk itu sebenarnya tidak bisa memuat kecurangan-kecurangan sebelumnya. Kalau money politik itu juga terjadi nih. Yang berserakan tuh money politik itu yang tercermin menjadi angka. Angka itu yang sebagiannya ditulis tidak benar. Jadi money politiknya itu juga dahsyat luar biasa. Angkanya sebagian juga ada bukan hanya KPU, ada yang dicoblos-coblosin langsung. Nah, itu juga ada soal.
Nah, yang ketiga yang tadi Mas Adi sebagian besar mengatakan, itu adalah soal lembaga penyelenggaranya. Lembaga penyelenggaranya ada KPPS yang mengarahkan atau petugas TPS yang mengarahkan lansia, ada yang tidak memberi ruang pada saksi. Itu hampir sebagian besar informasinya adalah berkaitan dengan independensi, integriti dari orang yang disebut dengan KPPS. Itu bagian yang jadi kecurangannya itu seperti itu. Nah, kalau kemudian ini diletakkan kepada cita-cita Amin, semuanya itu mendorong pada satu kesimpulan, kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, tidak ada pilihan lain untuk dilakukan 3 hal. 1, partisipasi publik untuk mengawasi kualitas proses itu menjadi penting. Dan kata kuncinya nanti selesai pencoblosan ini ada 2 isu penting. Pengiriman kertas suara itu juga bisa menjadi titik rawan yang lain, dan rekapitulasi atas hasil kuantitas yang bermasalah itu juga jadi masalah. Jadi rekapitulasi di kecamatan itu menjadi masalah. Itu yang harus diperhatikan. Bagian yang lain adalah kemungkinan besar orang-orang yang sekarang mempunyai informasi akan diintimidasi. Kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Selain mungkin diiming-imingi. Itu yang mesti diperhatikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, peran serta dari media menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan jaminan kualitas election kita dan proses demokrasi ini menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas PW, terima kasih. Sebagai penutup sebelum kita dengar pertanyaan dari teman-teman, saya ingin mengulang pesan dari Prof. Hamdan tadi bahwa pemilu belum selesai. Belum ada satupun pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Dan kami ingin mengajak seluruh pendukung Amin, para relawan, civil society untuk terus mengikuti proses ini, menjaga proses ini sampai betul-betul tuntas. Fakta bahwa mulai ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang sekarang sudah menjadi isu publik itu akan membuat kita dan teman-teman di lapangan lebih waspada supaya proses pengawalan suara bisa diselesaikan dengan baik. Demikian dari kami, mungkin kalau ada. Demikian guys, informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap kawal terus sampai akhir. Jangan pernah terlewatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.